Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian ingin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita sami-sami mujiakan pujalan puji syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring sedaya kenikmatan dumateng kita sedaya. Salah satu badan, pikiran, hati untuk mengkaji kalam-kalam Allah. Nika usaha kita, ikhtiar kita untuk memahami sedikit dari ayat-ayatipun Gusti Allah. Kita ugi niataken thalabul ilmi, mencari ilmu, karena mencari ilmu mereka hukumipun wajib. Waridhatun ala kulli muslimin wa muslimatin, wajib. Terus kita datang di tempat kajian ilmu, majelis ilmu, mereka hukumipun wajib Bapak Ibu sekalian. Terus mboten senes sunah niku wajib. Nggih, terus menghadiri majelis ilmu menika hukumipun wajib. Nggih, Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, kita mlebet teng surat Al-Kafirun insyaallah. Surah pendek. Monggo kita waos sesarengan surat Al-Fatihah rumiyin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Enggak bunyi? Iddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, surah Al-Kafirun pendek insyaallah nggih. Ayatipun dugi 6 mawon. Sebagian ulama ngendika menika turunipun teng Mekah. Turunipun teng Mekah napa Makkiyah. Ning sebagian ugi ngendika menika mboten teng Mekah, tapi teng Madinah nggih. Terus ada dua perbedaan pendapat nggih. Kita mboten bahas perbedaanipun insyaallah, kita bahas isinipun insyaallah nggih. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, napa isinipun surat Al-Kafirun menika? Insyaallah pelajaranipun setunggal. Ketegasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap tiang-tiang kafir. Masya Allah. Maka insyaallah kita bahas nggih. Terus Rasulullah menika tegas. Ingkang angka kali
menika Kanjeng Nabi menika berani untuk mengatakan yang benar, berani berbeda dengan mereka orang-orang kafir Quraisy yang menyembah Tuhan yang lain. Insyaallah nanti kita bahas ugi nggih insyaallah. Lajeng angka 3 isi dari surah Al-Kafirun menika mengajarkan toleransi yang benar. Toleransi terhadap agama yang lain itu seperti apa? Insya Allah nanti akan kita bahas di ayat terakhir. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, saderengipun mlebet teng ayat setunggal, tiang-tiang kafir Quraisy menika salah setunggalipun asma As bin Wa'il, kemudian sinten kesupen datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, kalau kamu mau kita itu berterang Tuhan, ijolan Tuhan. Tuhan mereka dijoli Bapak-Ibu sekalian. 1 tahun kamu menyembah Tuhanku. Tadi bareng-bareng Bapak-Ibu sekalian, bareng-bareng kan menyembah berhala. Nanti 1 tahun berikutnya kami juga menyembah Tuhanmu. Ngaten niku Bapak Ibu sekalian. Terus kongsi napa nggih berkongsi. Nah, kemudian turunlah surat menika Bapak Ibu sekalian. Nggih. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, saderengipun mlebet malih wonten teng Al-Qur'an menika kados Gusti Allah menika masang-masangke surat setunggal kali surat liyanipun. Surat Al-Kafirun menika dipun pasangaken kali surat Al-Ikhlas kulhu. Kulhu Al-Kafirun kali kulhu. Sabbihisma rabbikal a'la menika kali Al-Ghasyiyah. Nggih. Al-Falaq kali An-Nas. Nggih. Kathah Bapak Ibu sekalian. Nah, kita bahas yang surat Al-Kafirun menika. Surat Al-Kafirun menika pasanganipun kali kulhu Bapak Ibu sekalian. Pasanganipun kali kulhu. Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama. Rakaat kalihipun Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad dan seterusnya. Dibaca kapan Pak Jamal? Dibaca di 3 salat. 3 salat. Dibaca di 3 salat Bapak Ibu sekalian. Setunggal. Dibaca ketika panjenengan Bapak Ibu sekalian nglampahi tawaf. Nglampahi tawaf. Pak Haryo nanti bisa bercerita banyak yang pengalamannya masih hangat. Setelah tawaf panjenengan mubeng nggih ping 7 Bapak Ibu sekalian. Lalu panjenengan berhenti, kemudian duduk berdiri di belakang makam Ibrahim. Di belakang makam Ibrahim panjenengan salat kali rakaat. Naminipun salatut tawaf. Salat setelah tawaf. Apa yang dibaca Pak Jamal? Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kalihipun surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Nah, itu sunnah yang pertama. Nggih. Mangke panjenengan menawi haji umrah setelah tawaf itu nanti berdiri di belakang makam Ibrahim. Sunahipun mereka. Pak Jamal penuh banget nek musim haji menika. Ndak bisa di belakang makam Ibrahim. Nggih teng pundi-pundi mawon kenging. Nggih. Nah, setelah itu nanti sunahipun mereka minum air Zam-Zam. Jadi setelah tawaf, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian minum air Zam-Zam menika sunahipun. Menembe mangke sa'i. Sa'i. 1 di dalam sholat tawaf naminipun. Angka kali surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas menika dibaca kapan? Dibaca ketika sholat sunnah fajar.
As-salatu khairum minan naum. Sampai selesai azannya panjenengan salat kali rakaat Bapak Ibu sekalian. Yang dibaca rakaat pertama niku Al-Kafirun. Rakaat keduanya itu surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Niku sunahipun. Wow, saderengipun subuh menika panjenengan maosipun menika Bapak Ibu sekalian. Al-Kafirun. Apa Pak Jamal? Ad-dunya wa ma fiha. Pahalanya itu panjenengan dados tiyang sugih sedanten. Masya Allah. Ad-dunya, dunia itu dan isinya wa ma fiha dimiliki oleh panjenengan sedaya. Niku salat sunah fajar sak sampunipun adzan. Ngoten niku. Loh kalau gitu Pak Jamal, kita nggak usah sholat subuh karena sudah memiliki dunia dan seisinya. Boten Bapak Ibu sekalian, sholat sunnahipun mawon ad-dunya wa ma fiha napa malih sholat subuhipun. Maksudipun mekaten. Sholat sunnahipun mawon kelasipun istimewa. Sholat subuh menika mendapatkan dunia dan isinya. Salat subuhipun tentu lebih hebat malih. Makanya menawi dipun klasifikasi zuhur, asar, maghrib, isya, subuh menika sing paling top menika salat subuh Bapak Ibu sekalian. Paling top menika salat subuh nggih. Mila kenging teng salat subuh menika waosanipun reti panjang. Reti panjang. Menawi dipun ukur ingkang maosipun jahar keluar suaranya maghrib, isya, subuh nggih. Maghrib mboten usah panjang-panjang. Kul huwa waili apa mau. Waca kulu mawon. Lajeng yang kedua itu salat isya. Nggih, menawi diukur panjang botenipun surat nggih Bapak Ibu sekalian. Lajeng salat subuh ingkang redi panjang menika. Lek maca pripun Pak Jamal? Lek maca menika urutanipun adabipun menika dari surat atas kemudian bawahnya, atas bawahnya. Mboten diwolak-walik. Jadi misalipun ayat setunggal kulhu, lajeng ayat ayat napa rakaat kalihipun kuliah. Mboten kenging. Harus dari kuliah dulu terus ke bawah dugi anas. Niku etikanipun. Adabipun ya. Boleh tidak pasal kenging mawon, boleh saja, tapi menawi panjenengan ada orang yang tahu, oh berarti imamnya enggak tahu. Ngaten niku. Niku adabipun Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati. Menika setunggal malih tadi salat sunnah tawaf, kemudian salat sunnah qobliyah subuh atau salat fajar. Lajeng angka 3 menika dibaca kuliah ayyuhal kafirun dan an-nas menika rikala panjenengan salat ba'diyah maghrib. Sak sampunipun maghrib nggih, lajeng salat sunnah ba'diyah nika maosipun menika kuliah ayyuhal kafirun lan surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Pendek-pendek Bapak Ibu sekalian nggih. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, Kanjeng Nabi ngendika huwa al-kafirun menika thuluthul Quran. Sepertiga daripada Al-Qur'an nggih. Sepertiga terus isinipun menika napa nggih? Isinipun menika menyeluruh, jadi sepertiganya Al-Qur'an. Wa huwa rub'al Qur'an. Dikatakan juga seperempat Al-Qur'an. Ada dua versi nggih. Ngendikanipun Kanjeng Nabi ugi sami, sepertiga dan seperempat. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati. Surah menika naminipun kathah. Setunggal disebut surat Al-Kafirun, setunggal ingkang kita biasa nggih, surat Al-Kafirun. Angka kali disebut sebagai surat Al-Muqashqishah. Muqashqishah nika surat yang untuk melepaskan diri dari kekafiran. Muqashqishah.
Nggih. Yang ketiga, surat ini juga disebut sebagai surat ad-din. Surat ad-din karena di belakangnya lakum dinukum waliyadin. Nanti akan kita jelaskan insyaallah apa itu din nggih. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati. Kita mlebet ayat setunggal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul, katakanlah, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Makatan Bapak Ibu sekalian, riyin tiang lampai Islam niko berat sangat. Berat betul. Zaman Kanjeng Nabi as-sabiqunal awwalun, tiang-tiang ingkang awal mlebet Islam niko nglampahi Islam niko berat. Disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Ada dua metode mereka menghalangi orang Islam. Setunggal, kalau orang Islamnya itu kuat, gagah, kados Hamzah, itu akan diajak untuk berperang. Ya. Kalau orang Islamnya kuat, kados Hamzah itu hebat-hebat, Umar bin Khattab boten wani, tiang kafir Quraisy boten wani, maka diajak perang. Ya. Tapi kalau orang Islamnya itu lemah, langsung disiksa Bapak Ibu sekalian. Naudzubillah min dzalik. Contoh Amr bin Yasir. Amr bin Yasir menika bapakipun asma Yasir, ibuipun asma Sumayyah. Sumayyah. Dari golongan orang biasa, bukan orang kaya, sehingga dia itu disiksa Bapak Ibu sekalian. Yang menyiksa siapa? Bani Makhzum naminipun. Terus mengatakan, kono ana wong Islam diserahke kali Bani Makhzum. Oh kono ana wong Islam diserahke kali sinten ngaten niku. Terus sampun dibagi-bagi Bapak Ibu sekalian. Masya Allah niku disiksa. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati. Kenapa orang-orang kafir Quraisy memberikan tawaran negosiasi kali Kanjeng Nabi? Hai Muhammad, kalau kamu suka dengan agama kami, sembahlah Tuhan kami ijolan niku wau. Ijolan 1 tahun menyembah Tuhan kami dan 1 tahun kami juga akan menyembah engkau. Kenapa memberikan tawaran? Bapak Ibu sekalian, dalam ilmu politik, bicara politik, mboten politik praktis ke. Dalam ilmu politik Bapak Ibu sekalian, menawi wonten tiyang ditawarke, berarti posisi ini pun menika meh sami. Kita lihat, kalau ada orang lemah, mboten wonten ditawari, mesti akan disiksa. Nggih. Tapi lama-lama orang Islam itu semakin kuat, maka kemudian dibuat kerjasama. Nah itu karena Islam waktu itu semakin besar. Oh, soyo akeh mengatakan nikah. Maka kemudian okelah kalau begitu kita kerjasama saja. Orang mengajak kerjasama itu karena posisi ini pun sami Bapak Ibu sekalian. Posisinya sami. Menawarkan sesuatu itu, kamu dapat apa, saya dapat apa, ngaten niku negosiasi. Tiang kafir dumateng tiang Islam nggih mekaten memberikan tawaran. Qul ya ayyuhal kafirun. Kita pirsani ayatipun nyun ngapunten Bapak Ibu sekalian, saya tulis. Ada 2 jenis. Setunggal ya ayyuhal kafiruna teng surat menika ya ayyuhal kafiruna. Setunggal malih ya ayyuhal ladzina kafaru.
Nika wonten teng surat napa nggih? Surat Al-Ahzab. Kita lihat secara bahasa Bapak Ibu sekalian. Ya ayyuhal kafirun artosipun wahai orang-orang kafir. Lajeng awak kali ya ayyuhalladzina kafaru wahai orang-orang kafir. Kok sami? Kok sama Bapak Ibu sekalian? Padahal teng mriki benten. Kenapa sama terjemahannya? Ya ayyuhal kafirun wahai orang-orang kafir. Ya ayyuhalladzina kafaru wahai orang-orang kafir. Kok sama padahal beda tulisannya? Mesti ada sesuatu Bapak Ibu sekalian nggih. Terjemahan kita bahasa Indonesia ini pun boten saged menggambarkan asli ini pun. Kita lihat nggih Bapak Ibu sekalian. Ingkang setunggal rumiyin. Kafiruna saking kata kafir. Niku artosipun fa'il, pelaku. Nggih, pelaku. Subjek. Napa subjek niku nggih. Lajeng apa kalipun ya ayyuhalladzina kafaru saking kata kafaro. Kafir sami orang yang bukan orang tapi kafir. Kafir menika kata kerja nggih. Kita pirsani Bapak Ibu sekalian. Tiang sik nglampahi kenapa ya harus jelas kaya. Kafir menika tiang ingkang teng lebetipun menika menolak terhadap kebenaran. Ini kafir. Nek niki senes tiang sifatipun senes pelakunipun. Saya ambil contoh sik gampang, gampil mawon. Napa nggih? Saya bisa napa nggih? Ngecat tembok misalipun nggih. Ngecat tembok gini. Ngecat tembok ngaten nika. Kalih tukang cat tembok kinten-kinten saya pundi catipun. Tukang cat Bapak Ibu sekalian karena saya bukan pelaku. Berarti pelaku menika profesional, langkung sae temriki. Nggih. Tiang saged mucal. Kalih guru saya pundi. Guru misalipun nggih. Tiang macul kali petani saya pundi. Petani Bapak Ibu sekalian. Dados temriki nika tiang ingkang kafiripun nika sampun profesional. Iya, kafirnya itu sudah melekat karena menggunakan kata kerja. Maaf, menggunakan fa'il, menggunakan pelaku. Niko kalau lihat secara bahasa Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, saya mengambil pendapat dari ulama Al-Qumi. Ada ciri orang kafir. Wonten gangsal. Setunggal istakbaro. Tiang kafir itu mesti sombong. Nggih. Tiang kafir menika mesti sombong. Wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Iblis disuruh sujud kepada Adam mboten purun. Aba wastakbaro enggan dan sombong. Wa kana dan dia termasuk orang kafir. Iblis termasuk kafir. Jadi kafir menika mesti wonten sombongipun Bapak Ibu sekalian. Nggih nika tiyang kafir. Terus ampun wonten sombong Bapak Ibu sekalian. Nanti dikira kita orang kafir. Nggih. Angka kali Bapak Ibu sekalian menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Selalu akan menghalangi di jalan Allah. Yasudduna fi sabilillah wa yabghunaha iwaja wa hum bil akhirati hum kafirun. Mereka senantiasa akan menghalangi dari jalan Allah. Tiang-tiang
Niku tiang-tiang orang yang as-sabiqunal awalun itu dicegah untuk melakukan kebaikan nggih. Untuk menyembah Allah mesti akan dihalangi. Angka 3, mereka akan mengolok-olok, selalu akan mengolok-olok. Qalal kafiruna in hadza lasihrum mubin. Mereka akan mengolok, oh Al-Qur'an itu adalah sihir yang nyata, kata mereka. Mereka mengolok-olok Al-Qur'an. Nika. Angka sekawan, mereka juga berbohong. Mereka berbohong. Sombong, berbohong, ngolok-olok nggih. Wa man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Mereka akan kadziban. Kadziban itu berbohong. Au kadzdzaba bil haqqi, atau berbohong terhadap kebenaran. Ini mesti. Ini yang kafir menika mengatakan. Ingkang pungkasan, mereka akan menghiasi kejahatan itu seolah-olah baik. Kejahatan itu seolah-olah baik, tazyinul batil, seolah-olah menjadi kelihatan baik. Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alnahu nuran yamshi fin nas, surat Al-An'am nggih. Niku enggak usah panjang-panjang. Niku salah satu ciri dari orang kafir, Bapak Ibu sekalian nggih, ciri-ciri orang kafir. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati. Lalu sebetulnya mereka itu menyembah siapa, Pak Jamal? Apakah mereka itu tidak percaya sama Allah? Kalau orang-orang kafir yang betul-betul kafir, ini kan mboten percaya kali Gusti Allah. Ning tiyang Quraisy menika mboten disebut kafir mawon, disebut musyrik. Karena ternyata mereka itu percaya dumateng Gusti Allah. Percaya dumateng Gusti Allah ning wonten Tuhan liyanipun. Wonten tiyang mila disebut musyrik. Napa tiyang musyrikin Quraisy. Apa yang mereka sembah Pak Jamal? Naminipun menika 3 dalam bahasa Arab. Berhala nek cara mriki, patung nek cara mriki. Patung menika bahasa Arabipun wonten 3. Setunggal ingkang disebut asnam. Asnam nika patung. Lajeng awsan. Awsan. Senes pengusir nyamuk. Awsan. Lajeng 3nipun kesupe malahan iki. Ansob. Ansob. Apa bedanya Pak Jamal? Nggih. Asnam menika patung ingkang didamel saking emas, saking perak, saking tembaga. Bentuknya itu bentuk manusia, bentuknya hewan, bentuknya tumbuhan. Niku asnam. Terus didamel saking napa-napa mawon gitu. Termasuk dari kayu. Damel saking kayu ngoten nika. Wonten bentukipun. Ada bentuknya manusia, hewan, napa-napa mawon ngoten nika. Lajeng menawi ausan menika ageng Bapak Ibu sekalian asnam. Menawi ausan menika sami kali niki ning langkung mboten wonten bentukipun. Misalnya pun watu glondongan niku nggih disembah. Nah, terus mboten bentuk ngoten nika niku disembah. Niki ingkang disebut ausan. Asnam, ausan. Lajeng ansob. Ansob menika inggih menika patung ingkang dereng dados. Dereng wujud patung menika terus lajeng disembah, bisa dari batu. Ini kan disebut ansob. Ngaten Bapak Ibu sekalian, riyin teng Ka'bah menika mboten wonten patung. Dulu-dulunya sekali tidak ada patung. Lalu kemudian wonten tiyang ingkang asma Amir bin Luhai. Pak Amir menika nggawa patung, membawa patung dari tempat lain nggih. Ada yang mengatakan menika dados piyambakipun menika bisnismen,
Pulang-pulang mereka nggawa patung Bapak Ibu sekalian. Oh, ketoke apik nek dipajang teng celak Ka'bah, kira-kira ngaten. Dipasanglah patung itu. Setelah itu tiang-tiang menika beto patung piyambak-piyambak. Oh, ngaten patung ditempel. Wonten 360 patung teng sekitar Ka'bah menika. Sakniki mboten-mboten nggih Pak Aryo nggih. Bener-bener 360 patung. Nggih menika wau wonten asnam, wonten ausan, wonten ansab, wonten sing ageng, wonten sing alit, wonten ingkang boten rupa, wonten ingkang wonten rupanipun macam-macam. Mereka ingkang patung ingkang VIP. Oh. Patung ya VIP barang ya Allah. Nika teng lebet Ka'bah. Oh, dimasukkan ke dalam Ka'bah. Ada Lata, Uzza, Hubal, Manat, yo yang ingkang keren-keren menika. Menurut mereka nggih. Fasilitasipun benten. Patungnya pakai AC, mau menawi. Oh, ndak ada AC-nya. Nah, Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati. Nah, niku patung Lata, Manat, Uzza. Dulu nama-nama menika aslinipun menika nami piantun, nama orang. Dulunya nama orang dan orangnya itu orang baik-baik. Aslinipun menika. Kemudian setelah orang meninggal gitu, aku pengen ketemu. Ngaten nika Bapak Ibu sekalian, pengen ketemu karo Pak sinten ngaten nika. Ya wis digambar Bapak Ibu sekalian, digambar piantunipun juga ingkang sampun sedo menika. Tiyang sae. Lajeng ditempleke teng Ka'bah. Gambar menika. Nggih. Senes gambar Pak Jamal. Nanti dikira caleg saya. Mboten caleg. Ditempelke teng Ka'bah Bapak Ibu sekalian. Ditempelke di Ka'bah. Lalu nek ditempelke gambar menika mboten kiyat dangu. Lama-lama lapuk kena panas, kena hujan, lalu kemudian jatuh. Mereka kemudian penasaran, oh jangan pakai seperti itu. Oke, kita buatlah seperti asli ini pun. Dibuat dari kayu, dari tembaga, dari tanah, termasuk dari roti. Oh, dari roti. Ini kan ada Tuhan non permanen. Ya, Tuhannya cuma sebentar untuk 1 hari. Ingkang watu menika saged puluhan tahun gitu, tapi yang pakai kayu mungkin cepat lapuk, apalagi yang pakai roti cuma 1 hari saja. Tuhan 1 hari. Bapak Ibu sekalian, ingkang kula hormati, menika tiang-tiang kafir mekaten. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, dados tawaran untuk menyembah bergantian selama 1 tahun menika, kemudian 1 tahun berikutnya menyembah ini karena Islam semakin kuat saat itu. Oke, semakin kuat. Oke. Mereka sudah harus hati-hati kalau misalkan mau napa nggih nguyo-nguyo nggih membuli orang Islam, karena sudah ada Abu Bakar, sudah ada Umar, sudah ada Hamzah dan sebagainya yang memang tokoh-tokoh penting. Bapak Ibu sekalian, kita bersani ayat salajengipun ayat kali. La a'budu ma ta'budun. La tidak, a'budu aku menyembah, ma ta'buduna apa yang kamu sembah. Nggih. La a'budu ma ta'budun, tidak, aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Nggih. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan tidak, kamu tidak akan menjadi penyembah apa yang aku sembah. Niko artosipun ayat 2 dan ayat 3 itu mustaqbal. Naminipun mustaqbal. Apa itu mustaqbal Pak Jamal? Yang akan datang. Saya yang akan datang besok-besok tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu besok-besok sampai kapanpun tidak akan menjadi penyembah apa yang aku sembah. Jadi ini napa nggih keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngaten Bapak Ibu sekalian nyuwun ngapunten. Syekh Wahbah Az-Zukhaili
ngendika mekaten. Wonten kata kul teng ajengipun ya ayyuhal kafirun. Menika artosipun, hei Muhammad, lembutlah kamu kepada orang Quraisy. Kata kul mawon artosipun mekaten menurut Imam Wahbah Az-Zuhaili. Jadi Kanjeng Nabi menika mboten napa nggih? Mboten kasar, tidak kasar Bapak Ibu sekalian kepada orang kafir Quraisy. Yang kedua itu keberanian luar biasa nggih. Panjenengan menawi wonten tiyang kafir wani panjenengan, "Hei wong kafir." Mboten Bapak Ibu sekalian. Kanjeng Nabi wantun Bapak Ibu sekalian. Berarti keberaniannya hebat nggih. Kala itu tiang-tiang kafir Quraisy menika bertanya kepada Nabi Muhammad, "Kalau kamu menyembah Tuhanku dan aku akan menyembah Tuhanmu juga. Kalau ternyata Tuhan kami itu lebih baik, kamu juga nanti akan diuntungkan, dicatat dalam sejarah. Oh, kamu telah membela agama yang baik dan benar." Ngaten nika. Juga sebaliknya, kalau ternyata yang benar, yang baik itu adalah agamu, aku juga bangga. Aku juga bangga ikut menyembah yang baik-baik itu gitu. Itu negosiasi ini pun tiang kafir ngaten nika Bapak Ibu sekalian. Apa jawabannya? Kanjeng Nabi tidak langsung menjawab. Kemudian turun menika, surat menika lengkap, datang Kanjeng Nabi teng Ka'bah. Mereka sedang berkumpul. Qul ya ayyuhal kafirun. Kita pirsani, menawi wonten Abu Jahal, As bin Wa'il, tiang hebat-hebat secara sosial maupun ekonomi. Kemudian Kanjeng Nabi datang. Masa Kanjeng Nabi akan bilangnya itu dengan cara yang kul ya kali menunduk, kul ya ayyuhal kafirun. Mboten Bapak Ibu sekalian, mesti akan memandang wajah mereka, kul ya ayyuhal kafirun, tegas Bapak Ibu sekalian. Ini keberanian Kanjeng Nabi, Masya Allah, luar biasa gitu. Karena yakin bahwa yang disampaikan itu benar. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Ayat 2 dan ayat 3 itu bersifat ke depan, bersifat ke depan atau muqabalah. Lajeng ayat 4 dan ayat 5, wala ana abidum ma abadtum, wala dan tidak aku saya abidun menjadi penyembah ma abadtum apa yang kamu sembah, wala antum abiduna ma a'bud, wala dan tidak antum kalian semuanya abidun menjadi penyembah ma'abud apa yang aku sembah. 4 dan 5 itu artinya sakniki lan mboten, sakniki lan ingkang wingi. Napa naminipun nggih. Sekarang dan yang lampau, yang sudah lewat nggih. Wala ana abidum, nek wingi aku saiki lan wingi nika ora bakalan dadi penyembah apa sing kowe sembah. Ngoten nika. Lan kowe wingi lan saiki ora dadi wong kang nyembah apa si aku sembah. Ngoten nika. Bapak Ibu bingung mboten? La a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala wali mboten. Mboten nggih. Wonten ayat teng Al-Qur'an menika salah setunggalipun menika ketika turun ayat tentang khamr, tentang minuman keras. Menika wonten tiyang salat zaman riyin menika dereng haram. Dereng haram Bapak Ibu sekalian, khamr menika minum biasa. Lajeng tiyang menika salat ning mabuk. Tiyangipun salat ning mabuk, bibar mabuk, maos kuliah mboten rampung-rampung. Obat debut niku.
Boten rampung-rampung. Nah, salah satu penyebabnya kemudian turunlah surat haramnya minuman keras gitu. Terus minuman keras ini pun asalipun boten langsung haram, boten Bapak Ibu sekalian nggih. Disebutkan ini manfaatnya kecil daripada madorotnya ngaten nika, terus nembe terakhir haram ngaten nika. Niku surat Al-Kafirun atas burine meh padha iki. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Ayat terakhir Bapak Ibu sekalian. Lakum bagimu, dinukum agamamu, waliya dan bagiku. Dini wonten nini punika ning diwaosipun din. Lakum dinukum waliyadin. Janipun wonten ni ngaten nika. Apa artinya Pak Jamal? Lakum bagi mereka, bagi kamu, dinukum agamamu, waliya dan bagiku, dini asli ini pun panjang wonten yaipun tapi dihilangkan. Waliya dini bagiku juga agamaku. Ngoten nika. Din menika artosipun menika ajrun. Ajrun menika pahala. Nggih. Bagimu pahalamu dan bagiku pahalaku. Menurut para mufassir, din itu artinya ajrun atau pahala. Bagi kamu nanti akan mendapatkan ganjaranmu dewe. Dan bagiku akan mendapatkan pahala buat aku. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati. Terus tiyang nika faman syaa'a falyakfur wa man syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Tiyang menika setelah datangnya dakwah terserah mau ikut beriman atau tetap kafir, terserah mawon. Tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Setelah dakwah datang kamu mau ikut dakwah Islam, ikut masuk Islam atau mboten, faman syaa'a falyakfur, faman syaa'a falyu'min, terserah mawon ngaten nika. Juga dalam beragama tidak boleh dicampur-campur, mboten kenging Bapak Ibu sekalian. Mboten kenging dicampur-campur. Nggih. Emangnya gado-gado, nggih. Terus gado-gado dicampur-campur. Terus agama itu tidak boleh dicampur-campur. Nggih. Inilah toleransi yang benar. Tidak boleh nyun ngapunten. Kita sebagai orang Islam terus kemudian ikut merayakan agama tertentu, ibadah agama tertentu di tempat lain, mboten kenging Bapak Ibu sekalian. Haram hukumipun, tidak boleh. Ada agama lain memperingati di bulan Desember misalnya, Pak Jamal saya dapat undangan untuk menghadiri di tempat sana gitu. Saya kan nggak enak, nggak enak, karena dia juga datang ketika Idul Fitri misalnya pun. Mboten kenging nggih Bapak-Bapak sekalian, tidak boleh. Jadi mencampur-campurkan agama, ibadah agama tertentu dengan agama kita, tidak boleh. Jadi termasuk adalah mengucapkan selamat untuk perayaan agama lain, ini bukan kayak ini. Selamat ini tidak boleh. Tidak boleh. Jadi ini toleransi yang benar berdasarkan surat Al-Kafirun yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau misalipun Kanjeng Nabi menika menerima, ya wis rapopo, aku setahun nyembah berhala. Engko kok ya setahun nyembah Gusti Allah ya, ngoten niku. Campur-campur Bapak sekalian mboten jelas. Itu namanya syirik, mboten tauhid. Syirik kali tauhid menika berlawanan. Syirik sama tauhid itu berlawanan.
Justru kekuatan Islam menika wonten teng tauhid. Tuhan satu. Wonten Hilarion Hiji menika seorang pendeta Bapak Ibu sekalian. Seorang pendeta teng California. Nek teng mriki Kalipakis. California. Menika teng mriko nggih Bu. Tebih lah pokok men ngaten niku. Menika piyambakipun menika mlebet Islam. Mlebet Islam Bapak Ibu sekalian. Dereng tamu. Saderenge Ramadan kalau wingi. Kira-kira di bulan Sya'ban kalau wingi. Masuk Islam ternyata padahal pendeta piyambakipun pendeta ortodoks. Ortodoks itu pendeta napa nggih nek cara kita nika sing imane kuat. Nggih kira-kira begitu nggih. Nggih piyambake biasanya kan pakai menggunakan ala Romawi menika nggih, pakaian kebesaranipun menika nggih. Nah niku Hilarion Hiji. Lajeng mlebet Islam, kaget sedanten Bapak Ibu sekalian. Kaget sedanten. Lajeng piyambakipun menika ditanya oleh wartawan. Pak Hilarion, jenengan kok mlebu Islam? Lah, jenengan kok pindah agama Islam? Napa jawabanipun? Saya tidak pindah agama. Bilangnya begitu, saya tidak pindah agama, tapi saya kembali ke agama. Saya kembali ke agama. Pripun niku maksudipun niku? Jadi saya tidak pindah agama, tapi saya kembali menika berarti asalipun teng mriku. Asalipun kita sedaya menika asalipun Islam, fitrah. Nggih, asalipun fitrah. Niku setunggal ngendikanipun piyambakipun Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, ngendikanipun mekaten. Saya sudah 20 tahun membaca Al-Qur'an. Pendeta nika mas Quran Bapak Ibu sekalian. Terus nek enjang menika dados pendeta, nek sonten nyambi. Nyambi mas Quran gitu. Membaca Al-Qur'an piyambakipun menika masyaallah pendeta lah Bapak Ibu sekalian. Nek dados pendeta menika senes tiyang biasa nggih, Mbah Aryo nggih ya. Jadi dia memang orang-orang juga pilihan nggih Pak nggih. Secara intelektual juga bagus. Niku Hilarion Hiji nggih, masyaallah. Lajeng piyambakipun mlebet Islam sanika asmanipun Said Abdul Latif. Said Abdul Latif nggih. Said Abdul Latif menawi pada kepanggih panjenengan tindak teng California. Nek teng Kalipakis mboten kepanggih. Nggih, masyaallah niku. Jadi wonten malih setunggal asma Richmond. Sinten niku angel nemen. Richmond menika tiang Afrika. Pendeta nggih mlebet Islam. Ternyata piyambakipun menika sampun ngislamaken tiang-tiang ingkang teng gereja. Kathahipun 10.000. 10.000 mau syahadat teng gereja. Mangke dipirsani teng medsos kata. Asyhadu alla ilaha illallah teng gereja niku. Teng gereja masyaallah. Nah, Richmond menika sakniki asmanipun Ibrahim Richmond. Ibrahim Richmond tiang Amerika. Tahun menika diundang khusus kali Raja Salman tindak kaji. Kali Pak Haryo, masyaallah. Ibrahim Richmond menika khusus diundang oleh Raja Salman lewat programipun nggih, program haji untuk para mualaf menika diundang khusus oleh Raja. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, sekali lagi bahwa kita tidak boleh mencampur-campurkan urusan agama dengan agama yang lain. Okay. Karena kita yakin yang benar itu agama kita. Yang benar itu agama kita. Apakah boleh kita menjelek-jelekan agama lain mboten kenging? Tidak boleh. Menjelek-jelekan Tuhan mereka tidak boleh. Tidak boleh Bapak Ibu. Hukumnya pun haram. Tidak boleh tetap nggih. Pokoknya biarlah mereka lakum dinukum waliyadin. Mereka tetap menjalankan agamanya terserah.
dan kita menjalankan agama kita dengan penuh keyakinan Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kemudian kita ragu, ojo-ojo Islam ki yo dudu agama sik bener, ojo-ojo agama kono sik bener. Sampun Bapak Ibu sekalian. Tetap harus penuh dengan keyakinan. Ini agama saya, yang benar adalah agama saya, harus dimiliki. Nah, ini kau. Nah, kemudian kita tidak boleh mencampur-campuran. Ikhlas itu artinya boten nyampur-nyampur ke Bapak Ibu sekalian. Ikhlas itu artinya kita tidak boleh mencampur-campurkan. Kholaso menika mekaten. Wonten gelas, isinya itu adalah air putih. Nanti dicampur gula, dicampur teh, campur kopi. Menawi sampun campur ngaten nika naminipun mboten ikhlas. Menawi tesih toya putih mawon, toya pethak mawon, itu namanya ikhlas. Ibadah mekaten Bapak Ibu sekalian. Tidak ada campuran kiri kanan nopo-nopo manapa campur dados setunggal niku naminipun mboten ikhlas. Nggih. Minta ibadah kepada Gusti Allah nggih. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepada Engkau na'budu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in dan kepada Engkau kami meminta pertolongan. Nyembahnya kepada Allah, mintanya kepada Allah. Jangan sampai nyembahnya kepada Allah, mintanya kepada yang lain. Mboten kenging. Atau ibadahnya kepada Allah tapi mintanya ibadahnya kepada Tuhan lain, mintanya kepada Allah. Niku nggih syirik sami mboten kenging. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in menika setunggal paket. Setunggal paket itu yang disebut ikhlas. Mengatakan Bapak Ibu sekalian, kira-kira berapa menit lagi ini? 6 menit lagi. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, kesimpulanipun Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, perlu ada keberanian dari kita semua untuk menjalankan agama kita. Perlu ada keberanian. Panjenengan kita sedaya menika sekeca hidup di tengah-tengah kaum muslimin sedayanipun Islam. Sekeca Bapak Ibu sekalian. Tapi cobi panjenengan hidup di minoritas Islamipun. Berat Bapak Ibu sekalian, berat menjalankan Islam di negara minoritas. Karena mungkin akan ada tantangan-tantangan teng mriko, badhe teng masjid wonten kanca kula menika tiyang muslim naminipun Mas Bambang. Mas Bambang menika punya istri orang Jepang. Asli tiyang mriko. Karena Mas Bambang itu Islam, istrinya Islam. Lajeng istrinya itu pegawai bank teng mriko. Pakai jilbab. Pakai jilbab Bapak sekalian karena sudah muslim nggih. Dan sholatnya rajin, Masya Allah, jamaah pun rajin menika naminipun Michi Sang. Nah, ternyata keluar dari bank mau pulang ke rumahnya, wonten tiyang asli mriko sanjang. Pulang kamu ke rumahnya. Pulang kamu ke rumahnya karena dia pakai jilbab. Nggih, padahal tiyang asli mriko, piyambakipun menika dibilangin sama orang sana yang tidak pakai jilbab, pulang aja kamu, dikira bukan orang Jepang, padahal asli Jepang ning muslim piyambakipun menika. Anten niku Bapak Ibu sekalian tantangan-tantangan hidup di sana nggih. Di tempat lain juga sama. Mereka mboten wonten suara azan. Selama 24 jam mboten azan. Baru tahun ini di Masjid Istiqlal Osaka menika kenging suara adzan menika medal. Sebelumnya suara adzan kan namung teng lebet mawon Bapak Ibu sekalian. Masjid menika suara adzanipun hanya ada di dalam. Ngoten nika. Nah, saat-saat itu kita perlu keberanian untuk melaksanakan ibadah di mateng Gusti Allah nggih. Masyaallah. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, kemudian yang kedua adalah pelajaran toleransi kita. Tasamuh itu adalah toleransi dengan benar, dilakukan dengan benar. Mboten nyampur-nyampur ke urusan agama dalam ibadah kita.
Nggih. Kalau mereka mau ibadah ke kita, ya monggo mawon. Nggih. Saya pernah ada orang minta izin kepada saya waktu itu, Pak, boleh nggak saya ikut Jumatan? Dia bilang, saya Nasrani. Boleh nggak saya ikut Jumatan? Wekdal riyin nika. Oh monggo silahkan. Waktu itu saya jawab begitu. Dia ternyata pengen melihat ibadahnya orang Islam seperti apa. Tak persilahkan dia untuk mengikuti sholat Jumat wekdal menika. Ini mboten teng mriki, mboten teng Indonesia nggih. Nah, kita ndak boleh. Kita ndak boleh. Pak Jamal aku yo pengen ibadah mereka seperti apa. Kalau sekedar melihat kenging-kenging mawon nggih. Tapi kalau kemudian ikut bersama melaksanakan ibadah bersama mereka mboten kenging. Mereka sudah mencampur-campurkan urusan agama nggih, tidak boleh. Nah, Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, nggih. Nika ingkang disebut antara tauhid, keimanan kita Tuhanipun setunggal kalih Tuhan musyrik menika bertentangan. Tidak boleh dicampur-campur, tidak boleh dicampur-campur. Bapak Ibu sekalian ingkang kula hormati, kenapa tidak boleh bercampur? Ibadahnya orang jahiliyah menika nyuwun ngapunten. Salah satunya itu ibadah paling tinggi menika kurban, pengorbanan. Semua agama itu ibadah paling tinggi pengorbanan. Teng Islam nggih sami. Kurban itu ibadah ingkang paling tinggi. Di mereka juga ada. Cuma mereka itu begitu nyembelih kambing, menyembelih sapi, unta dan sebagainya, ibadah kepada Tuhannya ambil berdarahipun lajeng dilelet-leletke. Teng Tuhanipun. Di napa nggih dilelet-leletke ngoten niku darahipun. Itu pengorbanan atau ibadah mereka saat itu nggih, saat itu. Jadi la yakhluquna syai'an, Gusti Allah ngendika mekaten. Mereka itu tidak bisa apa-apa. Bahkan disebut dha'ufat talibu wal matlub. Lemahlah orang yang menyembah patung dan patung itu juga lemah. Wonten patung menika didamel nika wonten laler wing 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 plek lajeng patungipun ngaten iki plek ngaten saged. Wonten saged Bapak Ibu sekalian. Dia tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan madarat apapun. Makanya kemudian tidak punya makna. Pak Jamal, sebetulnya kami itu tidak menyembah patung, tapi menyembah ruhnya. Nah, spiritnya kata orang-orang sekarang itu. Tidak boleh. Tetap saja tidak boleh. Gitu. Kalau Ka'bah gimana Pak Jamal? Kita menyembah Ka'bah. Mboten. Kita tidak menyembah Ka'bah Bapak Ibu sekalian. Kita itu ibadah di sana tempat menyatukan kiblat seluruh dunia. Kita mboten menyembah Ka'bah. Kita juga tidak menyembah makam Rasulullah teng Madinah mboten. Jadi jangan keliru. Kita datang ke sana umroh haji nyembah Ka'bah mboten kenging. Tidak menyembah Ka'bah. Jadi tetap menyembahipun Gusti Allah cuma untuk mempersatukan lewat Ka'bah menika seluruh dunia. Ngaten Bapak Ibu sekalian, kayaknya kok jadi bersedih kayak gitu. Suasananya. Ngaten Mbak menawi ingkang saged kula aturaken sampun wektalipun sampun cekap. Kita pungasi kanthi waosan hamdalah lan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.